Selamat siang, Bu Eli. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Iya, sehat. Ya. Selalu semangat. Semangat, bahagia. Ya, Ya, kita bahagia, Pak. bersyukur bisa berjumpa dalam rangka saya akan melakukan supervisi atau pengamatan terhadap Bu Elizabeth. Iya, Yang ingin Pak. saya tanyakan, apa ini Bu yang perlu dikembangkan oleh Bu Olvi selaku coach atau guru penggerak yang perlu dikembangkan di area yang mana kira-kira, Olvi? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi mungkin yang perlu saya kembangkan dalam kaitan dengan peran saya sebagai coach untuk guru penggerak, yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Ya. Kenapa? Karena di kompetensi mendengarkan aktif itu sering di tengah percakapan mungkin bisa mengarah ke memberikan saran. Nah, ya seperti itu yang mungkin perlu dikembangkan. Mungkin seperti itu, Pak, saya kembalikan. Ya. Ya, saya ingin mencoba untuk membantu Bu Elvi di kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, kira-kira kompetensi Bu Elvi yang ingin dikembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif ya. Untuk saat ini kalau misalnya skalanya 1 sampai 4, kira-kira Ya. kompetensi Bu Elvi itu untuk saat ini masih berada di level yang mana? Kalau 1 sampai 4 kira-kira seperti itu. Oh iya, Pak, mungkin dilihat dari skala 1 sampai 4 itu mungkin kompetensi dia mendengarkan aktif tadi mungkin masih sampai pada level 2, Pak, ya. Mungkin seperti itu. Oh gitu. Oh, baru sampai ke level 2 itu ya. Iya, Pak, iya, iya. Bagaimana penilaian Ibu tentang kompetensi mendengarkan secara aktif ini berada pada sampai ke level 2? Bisa diceritakan mungkin Bu Alfi? Ya, Pak, mungkin dia baru sampai pada level 2 karena mungkin sering dalam percakapan mungkin dengan guru penggerak ketika sedang berlangsungnya percakapan itu mungkin sering saya keluar dari rel alur yang sebenarnya karena Hmm. sering kadang-kadang juga memberikan saran, ya lebih mengarah ke saran kepada guru penggerak. Ya Hmm. mungkin hal itu yang mungkin membuat saya perlu menyadari itu, ya menyadari itu dan perlu mengembangkannya untuk tidak boleh lagi muncul seperti kita memberikan saran atau argumentasi seperti itu kepada guru penggerak. Mungkin Hmm. itu saja, Pak, saya kembalikan. Oh, iya. Jadi saya memiliki gambaran Bu Elvi masih apa ya, masih seputar menjudgment seperti itu Bu, Ya, skalanya ya, seperti itu, Pak, berapa ya. Ya, judgment ya, ya. atau melakukan asosiasi seperti itu ya Bu ya, masih di Ya, level Pak, ya, itu. ya. Mungkin Yang ada, ingin ya. Ibu capai seperti apa Bu? Yang ingin Ibu capai kalau skalanya tadi dari 1 sampai 4, yang ingin Oh, ya, Ibu Pak, ya. beli, yang ingin Ibu Ya, capai mungkin seperti dari, apa? ya, saya untuk soal bermimpi yang lebih tinggi itu pasti memiliki mimpi seperti itu, Pak. Jadi mungkin dari saya Ya, ingin supaya bisa pada level 4 begitu, Pak. Ya, oh, gitu. ya, seperti Ya, itu, Pak. ya. Jadi Bu Olvi, saya sudah bisa menangkap apa yang diinginkan oleh Bu Olvi dan sudah bisa menangkap apa yang kondisi saat ini yang Ibu hadapi, yang Ibu rasakan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi di mendengarkan secara aktif dengan skala 4 ya Bu ya. Ya seperti itu. Baik, Ya, Pak. Ya. Bu Elizabeth, kita akan segera memulai supervisi kita di mana Bu Elizabeth selaku host saya akan mengamati dan poin-poin Ya, penting ya. nanti akan saya catat di mana poin-poin ini sangat penting untuk memberikan masukan dalam mengembangkan kompetensi Bu Elizabeth sendiri. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Yuk. Berarti kita langsung mulai ya, Pak, ya. Ya, Ya, Pak. Jadi mungkin selamat siang, Pak Ari. selamat siang Bu Eli. Ya, selamat bertemu untuk percakapan kita di sesi
siang hari ini, Pak Ari. Siap. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik. Bu Eli gimana kabar Bu Eli juga? Ya, saya juga alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik Pak Ari. Jadi mungkin di percakapan kita pada siang hari ini, mungkin permasalahan atau kendala yang terkait dengan tugas Pak Ari selama ini, itu kira-kira apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Bu Eli atas kehadirannya. Terkait dengan agenda kita pada siang hari ini punya topik terkait dengan bagaimana membuat guru-guru bagaimana membuat guru di sekolah itu lebih inovatif, khususnya dalam media pembelajaran, Bu Eli. Karena beberapa beliau juga siswa itu jadi kurang bersemangat karena gurunya monoton, ngajar ceramah tanpa ada mungkin variasi dari media pembelajaran seperti itu, Bu Eli. Oh baik Pak ya, jadi mungkin saya tangkap, mohon maaf kalau mungkin saya keliru Pak Ari. Dari permasalahan Bapak tadi, itu berkaitan dengan pengembangan kompetensi, ya ini lebih mengarah ke pengembang ke guru, bagaimana guru bisa berinovatif ya, sehingga Iya anak-anak benar. tidak merasa jenuh ya dengan pembelajaran dengan satu tipe atau satu metode saja. Seperti itu Pak Ari ya. Iya, ya, benar Bu Ya Eli. baik, ya baik Pak Ari. Lalu mungkin yang hal-hal yang menjadi indikator dalam kegiatan itu menurut Pak Ari itu seperti apa? Nah, kalau indikatornya itu ketercapaian itu guru-guru itu nanti di kelas itu ketika dia mengajar siswa itu sering semangat yang pertama. Yang kedua, guru-guru itu juga nanti mampu membuat mungkin media pembelajaran mungkin di PowerPoint atau bentuk animasi yang Ya, menyenangkan gitu Bu Eli. Itu mungkin ya, 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 harapannya. ya, ya Pak ya. Baik Pak ya, jadi yang menjadi indikator di sini adalah mungkin yang Pak Ari harapkan itu bahwa dari guru-guru itu yang pertama mungkin semangat ya dalam pembelajaran Ya, itu, lalu mampu membuat media misalnya berupa PowerPoint, seperti itu Pak ya. Yang penting pembelajaran yang menyenangkan lah begitu Pak ya. Iya, iya Bu mungkin Eli. kira-kira dari Pak Ari program perencanaan yang perlu dikembangkan ke depannya itu yang paling utama itu seperti apa Pak? Ya kalau sejauh ini mungkin yang paling efektif mungkin pelatihan Bu Eli ya. Ya Pelatihan pelatihan Pak, kepada iya iya. guru di sekolah biar bisa apa namanya ya pelatihan biar punya kreasi gitu kan, punya ide juga nanti bagaimana dia bisa membuat. Memang di sekolah juga disiapkan perangkat mungkin untuk media itu berupa LCD proyektor beli ya, laptop sudah disediakan Iya dan iya Pak ya. bagaimana guru-guru nanti Iya manfaatkan kan. Jangan sampai alat sudah ada iya mereka iya Pak tidak ya. mampu memanfaatkannya. Makanya saya melihat mungkin dari aspek untuk Iya keterampilan mereka mungkin menggunakan atau mengoperasikan itu. iya. Iya Pak. Baik Pak, mungkin saya juga sangat tertarik ya. Jadi mungkin yang pertama perlu dilakukan itu adalah pelatihan ya. Pelatihan yang khususnya berkaitan Ya, dengan penggunaan media. Karena menurut Pak Ari ya. yang sempat saya tangkap tadi mungkin medianya sudah ada, tetapi kalau guru tidak diberi pelatihan maka pasti mubasir juga karena tidak bisa Iya, mengoperasikan benar media Beli. yang ada Bazir itu. juga Seperti betul. itu Pak. Ya, Pak. Mungkin kira-kira Pak Ari mungkin metode yang Pak Ari gunakan untuk pelatihannya tadi Pak ya, untuk pelatihannya tadi itu seperti apa Pak? Kalau saya sih pinginnya nanti rencananya sih mengundang pihak luar ya atau yang ahli di bidang media ya, media Iya ya, pembelajaran ke sekolah. Ya, nanti guru-guru yang betul langsung mampu belajar gitu langsung secara langsung ya. Atau mungkin iya iya mungkin iya, Bu Eli punya kemampuan ya, keterampilan iya iya berkaitan iya, media mungkin bisa bantu kami mungkin nanti di iya Pak sekolah ya, memberikan apa namanya pelatihan ya pada guru-guru. iya iya iya, iya, iya. Atau mungkin Beri Baik Pak punya ya, rekan mungkin yang punya kemampuan iya itu iya, ya bisa membantu kami di sekolah juga. iya. Baik Pak Ari,
Jadi mungkin salah satu cara yang digunakan Pak Ari yaitu bisa mengundang orang yang berkompeten ya, lebih pada Ya, berkaitan dengan media itu ya. Mungkin juga Pak Ari minta mungkin dari saya atau rekan saya, ya saya juga dengan senang hati menerima itu Pak Ari ya. Itu kita namanya bermitra, jadi pasti kita akan lakukan seperti itu. Baik Pak Ari, mungkin dalam Pak Ari menerapkan kegiatan itu mungkin kira-kira ada hambatan atau tidak Pak Ari? Baik itu dari teman-teman gurunya atau mungkin dari pihak yang Pak Ari undang itu seperti itu Pak. ya, sejauh ini kalau terkait dengan hambatan, memang lebih kepada mungkin motivasi pribadi ya, internal mungkin yang Iya perlu ya. kita tingkatkan, bahwa mereka guru-guru itu memang harus mengembangkan kompetensi mereka secara berkelanjutan, tidak stuck gitu, harus dinamis. Jadinya Iya iya. untuk itu mungkin kalau selama ini kalau hambatannya mungkin itu saja sih, terkait dengan Iya. motivasi aja dari guru-guru. Ya baik baik Pak Ari. Jadi mungkin yang menjadi hambatan sini adalah motivasi dari pribadi ya. Artinya dari rekan-rekan Iya. guru seperti itu Pak ya. Ya Pak. Jadi kira-kira cara atau metode yang Pak gunakan seperti apa sehingga kendala atau hambatan tadi itu itu bisa teratasi seperti itu Pak. Saya sih pernah mencoba untuk memberikan apa namanya motivasi bahwa ketika mereka itu memiliki motivasi tinggi untuk belajar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan juga kualitas pembelajaran di kelas gitu. Dengan motivasi untuk terus belajar, khususnya memang di bagaimana mereka guru-guru mengembangkan media pembelajaran yang mungkin menarik, menyenangkan, itu akan memberikan Iya, iya. dampak memang kepada murid itu. Iya, Saya iya. berikan mereka motivasi spirit gitu, dimana mereka harus memang selalu, tidak sekali dalam setahun atau sekali dalam satu semester sudah, mereka emang harus Iya, up to date gitu. iya, iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ari ya untuk motivasi dari Pak Ari luar biasa ya. Jadi selalu memberikan motivasi ke teman-teman guru untuk mereka harus tetap bersemangat dengan tujuan bahwa bisa meningkatkan kompetensi mereka. Seperti itu ya Pak Ari. Iya, Iya, benar. iya, iya. Baik, Pak Ari. Jadi mungkin berikutnya bahwa mungkin sudah ada kesadaran dari teman-teman untuk meningkatkan kompetensi ya. Jadi kira-kira aksi nyata yang berkaitan dengan peningkatan motivasi terhadap guru itu seperti apa Pak? Mungkin saat ini. Kalau untuk aksi nyatanya yang rencana yang akan saya lakukan, maksudnya Beli ya, 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 ya. Mungkin aksi nyata yang mungkin sudah dilakukan saat ya ini gitu Pak ya. yang 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 akan nih rencananya, yang akan aksi nyata yang akan kita lakukan itu memang seperti Bu Eli tadi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ingin nih ada pelatihan yang mengundang dari pihak eksternal, karena kalau kita dari internal itu mungkin karena sama rekan guru ya, motivasinya mereka agak kurang ya. Kalau dari luar mungkin Ya, ya, dilihat ya. pemateri baru Ya, ya, mungkin ya. lebih apa namanya, senang gitu ya, mungkin Ya, lebih ya, ya. bersemangat lagi. Ya, Mungkin ya, ya, itu ya. yang dalam rencana waktu dekat mungkin akan kita lakukan. Oh, baik Pak, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi mungkin lewat rencana pelatihan Pak ya bisa mengundang orang yang berkompeten seperti itu Pak ya. Ya, Kira-kira Pak Ari mungkin waktunya memulai itu kapan? saya sih mungkin rencanakan minggu ini ya, kayaknya seminggu ini Ya, rencananya. ya. Baik Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Jadi mungkin rencana untuk tindak lanjut aksi nyatanya tadi mulainya minggu ini Pak Ari ya. Ya, Ya. Mungkin dalam percakapan kita ini Pak Ari mungkin yang terakhir bahwa mungkin kira-kira Pak maunya Pak Ari ke depannya itu ya mungkin ada seperti apa setelah adanya komunikasi ini. ya pinginnya ya 100% ya, atau keseluruhan guru itu memang Iya, 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 punya atau iya, inovatif gitu dalam iya, media, iya, menerapkan media pembelajaran yang menyenangkan. Itu sih iya, 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 keinginannya. Semoga bisa iya. tercapai dengan nanti adanya pelatihan itu. Iya, baik, baik, Pak Ari.
Terima kasih Pak Arya. Jadi keinginan Pak Ari ini luar biasa ya, motivasi yang sangat luar biasa bahwa menginginkan ke guru ke depannya itu harus 100% Pak Arya. Ya Iya, 100% betul untuk Bu. bisa inovatif. Ya Pak ya, inovatif dalam hal ini juga menggunakan atau menerapkan media Pak Arya, karena memang kita Iya, tahu bahwa untuk pembelajaran sekarang itu bahwa guru harus inovatif, kreatif Pak Ari. Ya. Lalu pembelajaran kita terpusat pada siswa sehingga siswa itu tidak merasa bosan Pak Ari ya, tidak merasa bosan dengan benar Bu, metode yang benar. sama seperti itu. Ya, ya. Udah Sehingga yang semua sama, guru media yang dituntut sama untuk Bu. harus kreatif, inovatif. Seperti itu Pak Ari ya. Ya, Iya baik Bu Pak Ari. Eli. Jadi mungkin tujuan percakapan kita hari ini itu nanti kita pasti akan bertemu lagi di sesi-sesi ke depannya Pak Ari ya. Jadi Siap kita Bu juga Eli, senang akan bisa berjumpa dengan Bu berkolaborasi Eli. bersama, bekerja bersama untuk mencapai tujuan ini Pak Ari. Dan kita sama-sama berusaha untuk apa yang Pak Ari inginkan bersama teman-teman guru ini harus 100% tercapai. Seperti itu Pak Ari ya. Jadi mungkin Ya, terima kasih Pak Ari atas percakapan kita ini. Mohon maaf kalau apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Pak Ari, mungkin dari tempat ini saya sebagai supervisornya memohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Ari. Mungkin selamat siang Pak Ari. selamat siang Bu Eli. Terima kasih banyak Bu Eli atas Ya, terima kasih Pak Ari. ilmunya luar Ya. biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ya. Eli, Pak Ari sudah berperan sebagai coach maupun bocil. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Elizabeth. Ya. Ya. Bu Eli, bagaimana? Ya, Masih sehat semangat? Pak, semangat, bahagia. Oke. Bu Elvi tadi sudah melakukan praktek coaching ya selaku coach tadi. Nah, karena permintaan dari Bu Elvi ingin diamati di areal mendengarkan secara aktif, maka saya mengamati apa yang menjadi keinginan Bu Elizabeth. Tetapi aspek-aspek yang lain juga saya amati juga, walaupun tidak sedetail aspek mendengarkan secara aktif. Ya. Berarti Bu Eli, bagaimana pendapat atau apa yang Ibu rasakan setelah Ibu berlaku sebagai coach tadi? Bagaimana perasaan Ibu atau secara psikologi apa yang Ibu rasakan? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama bahwa ya saya tadi bahwa merasa sangat terinspirasi Pak ya ketika berhadapan dengan klien saya tadi ya. Nah, di situ saya awalnya memang yang menjadi tujuan dari saya itu tentang mendengarkan aktif tadi Pak ya. Mungkin sebelumnya sering di tengah percakapan itu adanya saran, sering memberikan saran ya, seperti itu. Tetapi yang saya rasakan tadi ketika berhadapan dengan Pak Ari sebagai klien saya, dan itu saya merasakan bahwa saya sudah bisa menetralkan keadaan itu, artinya sebelumnya yang menunjukkan saran itu mungkin tidak terlihat lagi seperti tadi, karena itu juga dukungan dari klien saya yang memang bisa memahami apa yang kita tanyakan, apa yang kita komunikasikan, seperti itu Pak. Saya kembalikan. Mungkin apa yang bisa membuat Bu Elvi merasakan hal seperti itu? Apa yang bisa membuat Bu Elvi merasakan hal seperti itu? Iya, yang buat saya merasakan hal seperti itu adalah pada saat kita terjadinya percakapan tadi Pak ya, itu bahwa betul-betul saya memahami tujuan dari Pak Ari. Ya, artinya saya fokusnya pada klien saya. Seperti itu. Sehingga alurnya itu kita betul-betul ikuti karena saya fokus pada klien saya. Seperti itu. Ya, apa yang diinginkan Pak Ari, Bu Elvi juga mendengarkan ya. Apa yang sudah dilakukan Bu Elvi juga sudah dijawab. Juga ya, seperti itu Pak ya. Ya. Jadi kalau menurut pengamatan saya ini Bu Elvi, sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Elvi itu sudah di atas standar gitu ya. Udah kompetensi Bu Elvi itu sebenarnya udah bagus. Bagaimana saya kok menyebutnya Bu Elvi aja, soalnya di sekolah saya namanya Bu Elviana Maulawawu itu dari NTT. Ya. Iya. Ya maaf ya Bu.
Jadi apa-apa, Pak. apa yang sudah dilakukan oleh Bu Elizabeth tadi itu sebenarnya sudah di atas Iya, ekspektasi yang dirasakan. Jadi kalau tadi Bu Elizabeth merasa, oh skala saya masih 1, 2 itu kalau menurut pengamatan saya itu sudah bagus Bu, di atas 3 atau 4 ya, sampai dengan skalanya antara 3 mencapai 4 gitu ya. Jadi sudah iya Pak, terima bagus kasih. lah ya. Jadi saya melihatnya ini sebenarnya dari Bu Eli tidak melakukan asumsi terhadap klien, tidak menjudgment klien, ya tidak ada itu yang saya amati. Kemudian juga tidak melakukan asosiasi ya, tidak melakukan asosiasi, serta Bu Olvi sudah bisa menangkap perasaan Pak Ari ketika Pak Ari mengatakan ini belum berhasil. Jadi emosinya itu betul-betul ditangkap oleh Iya, Bu Eli, sehingga Bu Eli bisa menggali lebih dalam tentang Pak Ari bagaimana melakukan perencanaan workshop atau kegiatan meningkatkan penggunaan media pembelajaran gitu ya. iya, iya, iya. Ya, itu sebenarnya sudah apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Eli sebenarnya sudah sangat-sangat bagus ya. Sudah tercapai apa yang diinginkan seperti itu. Iya, Namun memang di kompetensi yang lain saya melihatnya masih ada itu Bu yang perlu untuk iya, iya, Pak. dikembangkan lagi. Dikembangkan, ya. Tadi saya menangkap ada pembicaraan Bu Eli dengan Pak Ari. Bu Eli mengatakan ada apa tidak Pak hambatan? Ada apa Iya, tidak iya. Pak hambatan? Tidak, iya, Itu iya. ya dirasakan ya tadi. Iya, betul, Pak. Iya, iya, Ya, iya, iya. itu Bu Eli sudah bisa merasakan sendiri ya, bahwa Merasakan, betul, Pak. kalimat Iya, apa iya. Bu? Kalimat Apa kalimat tidak hambatan jawabannya tadi? ya, jawabannya hanya ada Hambatan atau yang tidak. dialami. Ya, Ada atau apa tidak? yang Iya, betul. menjadi ada apa tidak hambatan? Ya. Ya. Iya. Jadi itu Sebenarnya kalimat tanya apa langsung itu ya ya. menjadi hambatan. Jadi di Ya, kompetensi ya, lain muncul bahwa ya. kalimat tertutup ya yang masih digunakan. Ya tertutup ya, ya. Ya, tapi Betul, itu Pak. hanya sekali yang saya tangkap. Tidak Iya, ada. iya. Ya, Betul, Pak. Iya. dari hasil yang Ibu capai hari ini, di mana Ibu sudah mencapai level yang Anda inginkan dengan skala lebih dari 3 mendekati angka 4, apa sesuai Bu? Apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi kompetensi Ibu dengan merujuk standar yang Ibu inginkan? Apa kira-kira yang ingin Ibu capai lagi? Oh, baik, Pak. Jadi mungkin ingin mencapai tujuan akhir, maka mungkin saya lebih belajar lagi ya. Ya, belajar lagi, lebih berlatih lagi bagaimana kompetensi seorang supervisor, itu seperti apa. Ya, mungkin juga materi-materi yang mungkin saya sudah dapatkan di pembekalan-pembekalan pembelajar praktik pembelajaran. Nah, itu juga perlu saya tetap belajar. Artinya belajar sepanjang hayat seperti itu Pak untuk kembangkan kompetensi. Tadi waktu saya menilai bahwa apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Eli itu ternyata sudah lebih tuh. Tidak melakukan asumsi, tidak melakukan judgment, tidak melakukan asumsi, tetapi juga Bu Olvi bisa menangkap emosi klien itu. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya menilai seperti ini? Iya Pak, saya juga merasakan seperti itu. Artinya saya juga merasa senang. Artinya sedikit dari tujuan itu bisa tercapai seperti itu Pak dalam berproses tadi. Ya, Ya, usaha terima Ibu kasih. sudah betul-betul bisa mencapai apa yang Ibu inginkan. Ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu Yang diinginkan ya seperti itu Pak. Kita akan berjumpa kembali nanti di waktu akan datang pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya, demikian Iya, Pak. Iya. Terima yang bisa kasih Pak. sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, terima kasih banyak. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Akhiri Bu, selamat siang.